Assalamualaikum Mbak Hurina. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih udah berkenan bertemu dengan Bapak di sini. Sebelumnya tahu nggak dari Bapak di sini? Belum tahu Pak. Mau ngapain Pak? Oke, kemarin kan Mbak Hurina sempat menghubungi Bapak kan yang kemarin itu, yang Mbak Hurina kayak ada sesuatu lah yang perlu dibicarakan kepada Bapak. Terus Bapak sudah mengusahakan untuk bisa bertemu Mbak Hurina di rumah Mbak Hurina ini. Terus nanti Mbak Hurina bebas bercerita apapun tentang apapun tanpa dihakimi gitu. Nanti Mbak Hurina bebas mengungkapkan apa aja ke Bapak. Jadi apa yang membuat Mbak Hurina ingin berbicara atau ingin konseling untuk hari ini, silakan Mbak Hurina berbicara. Begini Pak, jadi sebenarnya saya mau kasih tahu dulu kalau saya itu udah menikah Pak. Sudah. Saya sudah menikah karena memang suatu keadaan yang memang membuat saya itu harus menikah Pak di kelas 12 ini. Kelas 9 ini. Jadi Bapak, saya itu saat ini sudah menikah. Iya. Nah, ada hal yang memang membuat saya tuh harus menikah di kelas 9 ini. Ya, maaf mau potong. Jadi Mbak Hurina tuh kayak di dalam konteks menikah dini gitu ya. Saya nggak tahu ya Pak, ini disebutnya menikah dini atau bagaimana, karena memang saya kan baru kelas 9, tapi saya sudah harus menikah karena suatu keadaan. Silakan terus. Jadi gimana ya Pak, saya tuh malu untuk menceritakan hal ini karena menurut saya ini suatu aib gitu kan, tidak boleh disebarkan ke siapa-siapa gitu. Ya nggak apa-apa, Mbak Hurina tuh bercerita saja. Kalau untuk disebarkan atau enggak tuh ya emang di dalam profesi saya sebagai konselor itu sudah ada namanya kode etik yang harus dipatuhi, kayak menyimpan rahasia si klien seperti Mbaknya sendiri. Ntar mbaknya apa ya, mbaknya berpikiran yang ya bebas lah menyampaikan, terus Bapak juga nggak akan menyebarkan kemana-mana. Ini seperti rahasia saya dan Mbak Hurina dan Tuhan saja yang tahu seperti itu udah ada di dalam kode etik. Jadi Mbak Hurina tenang saja, bercerita saja, relax, dan nggak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Oke. Oke, baik Pak. Jadi Pak, ini sebenarnya suatu kesalahan yang saya buat. Saya sebenarnya menyesal sudah melakukan ini, tapi mau bagaimana lagi, saya tidak bisa apa ya Pak namanya, nggak bisa mula waktu kan Pak. Saya juga hanya bisa melakukannya dengan cara ini gitu. Tidak, jadi saya tuh hamil Bapak. Saya gimana ya Pak, saya tuh baru kan saya sudah menikah. Waktu saya cerita pertama kali ke orang tua saya tuh marah sama saya, marah karena nggak nyangka anak perempuannya tuh akan seperti ini gitu. Terus saya juga sempat apa ya, bingung saya harus ngapain, apakah saya harus menggugurkan kandungan saya gitu. Tapi saya takut, saya juga takut untuk merasakan sakit gitu. Jadi mau nggak mau saya harus cerita seluruhnya ke orang tua saya dan membuat apa ya, Hurina untuk menikah. iya gitu. Sekarang saya sudah keluar Pak dari sekolah, saya sekarang nggak tahu mau ngapain lagi gitu.
perasaan Mbak Hulina ketika Mbak Hulina mengingat situasi yang Mbak Hulina alami? Gimana ya Pak, ini kan baru ya Pak, saya juga baru menikah tuh seminggu yang lalu ya Pak. Jadi pasti masih kepikiran banget, masih malunya masih dapat banget, terus juga apa ya, jadi sering ngelamun gitu Pak karena kesalahan yang saya buat ini. Berarti Mbak Hulina sempat Iya. mengalami kejadian yang tidak diinginkan ini. Apa yang ingin Mbak Hulina ubah dari cara berpikir Mbak Hulina gitu? Kan Mbak Hulina sekarang udah mikir, kan ini baru nih, Mbak Hulina baru saja menikah. Terus tadi katanya masih ada kayak pikiran-pikiran terus ketakutan itu. Apa yang Mbak Hulina ingin? Gimana ya Pak ya, apa yang harus saya ubah dari pemikiran saya? Begini Pak, kan saya tuh baru banget menikah ya Pak. Iya. Baru menikah, saya lagi hamil. Terus yang saya bisa lakukan ya gimana ya Pak, saya juga bingung gitu. Karena yang bisa saya lakukan ya menjadi apa ya, berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik gitu. Karena gimana pun juga saya udah hamil Pak, jadi gimana? Saya nggak tahu gitu. Oke, baik. Dari cerita Mbak Hulina, tampaknya banyak hal yang membebani pikiran Mbak Hulina gitu. Terus boleh nggak Mbak Hulina ceritakan apa saja yang pikiran-pikiran atau kata-kata yang sering muncul di benak Mbak Hulina gitu? Kayak gugurin aja kali ya? Hah? Gugurin aja kali ya? Ya jangan, itu suatu hal yang mungkin sangat, kalau dalam Islaman, kan Islam juga Iya. nah itu tidak dibolehkan Mbak, seperti itu kan. Mbak Hulina juga sudah menikah kan, udah punya. Tapi Pak, gara-gara saya hamil ini, gara-gara anak yang adik kandungan saya ini, saya jadi nggak bisa main sama teman-teman saya. Itu berhenti kuliah, terus saya juga dijauhin sama teman-teman saya. Bahkan orang tua saya pun nggak mau anggap saya sebagai anak Pak. Jadi ini semua ya karena anak ini. Bukan seperti itu Mbak. Oke Mbak Hulina tenang dulu. Nah, ini bukan perkara soal anak tadi Mbak. Ya itu tuh bukan, maksudnya hal kayak gini tuh nggak diinginkan, tapi ya mau gimana lagi kan, ini sudah tidak bisa diulang kembali gitu kan Mbak. Udah bisa kayak aku nggak mau ngelakuin itu, nggak ini kan, karena ya Bapak juga nggak bisa menyalahkan Mbak Hulina, tapi ini sudah kejadian, jadi mau gimana pun ya itu konsekuensi yang harus Mbak Hulina terima gitu. Jadi Mbak Hulina jalanin terus gitu loh. Maksudnya Mbak Hulina jangan berpikir seperti itu, oke? Kalau udah terjadi jalani saja seperti itu. Kan udah ada yang mau tanggung jawab juga kan dari pihak cowoknya. Untuk sekarang Mbak Hulina tuh melakukan hal apa yang kan ini udah seminggu yang lalu kan baru nikah, terus keseharian Mbak Hulina itu apa? Saya cuma Ya, saya di rumah. di rumah aja sih Pak. Saya malu kalau mau keluar, jadi di rumah aja. Terus untuk kesehatan dari bayi berat dan Saya juga bodo amat sama bayi ini. Kan saya tadi udah bilang kalau saya tuh pengen ngeburin ini. jangan apa-apa hal itu Mbak. Oke. Itu yang pertama kan, itu seperti Mbak Hulina itu membunuh, kan bunuh itu yang dilarang sama agama dan negara kan. Jangan Mbak Hulina.
jangan berpikiran seperti itu, oke? Terus menurut Mbak Udina, kan ini udah kejadian yang tidak diinginkan, tetapi suatu kejadian itu pasti ada sisi positifnya. Jadi ini memang kejadian yang kurang menyenangkan atau negatif, tapi di balik itu pasti ada sisi positifnya. Menurut Mbak Udina tuh apa hal positif yang bisa diambil dari pengalaman ini? Menikah karena hamil ini Pak, saya tuh sebenarnya lebih merasa lebih banyak sisi negatifnya sih Pak dibanding positifnya. Tapi sisi positifnya mungkin karena saya menikah dengan orang yang saya suka, jadi itu sih Pak. Oh, terus bisa menjalani hidup bersama itu. Itulah pasti ada sisi positifnya, walaupun memang ini perbuatan yang tidak diinginkan. Mungkin ya karena ya adalah kesalahan-kesalahan paham ya. Untuk pemikiran saat ini Mbak Udina tuh termasuk anak yang gimana ya, pendapat orang lain melalui cara memandang dirimu sendiri itu bagaimana? Kayak tadi kan Mbak Udina udah bilang kalau dijauhi teman, tapi pasti kan ada sisi lain yang support Mbak Udina gitu loh. Masa ya nggak mungkin lah orang tua membiarkan anaknya. Iya, oh oke, saya Ibu Mbak Udina silakan coba diceritakan bagaimana. Ibu saya sebenarnya sedih lah dengan keadaan saya ini, cuma karena saya tuh anak satu-satunya, perempuan satu-satunya di keluarga, jadi ya gimana ya Pak, mungkin ibu saya juga merasa pernah hamil gitu, jadi ngerti gitu loh gimana sih seharusnya aku tuh gimana. Terus memang perlu apa ya, dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Selama ini baru ibu saya sih Pak yang selalu support. Iya. Oke. Kalau Mbak Udina membayangkan masa depan yang baik, kata-kata seperti apa yang ingin Mbak Udina ucapkan dari diri Mbak Udina sendiri? Aku apa ya, jadilah menjadi lebih baik, bukan untuk melupakan tapi memperbaiki, karena setiap orang pasti ada kesempatan kedua, ketiga dan keempat, jadi coba dilakukan seperti itu Pak. Terus jangan lupa juga kan kejadian seperti ini ya pasti udah digariskan, apa ya, dituliskan dari Tuhan, dari Allah pasti. Dan ini tuh ya emang alurnya apa Mbak Udina tuh udah seperti ini gitu. Nanti Allah juga tahu gitu. Dibalik kejadian seperti ini pasti ada sisi apa ya lain dari Allah untuk bisa mengambil hikmahnya Pak. yang mengambil hikmahnya pasti. Kalau Mbak Udina berhasil berpikir positif pada hari ini, hal kecil apa yang ingin Mbak Udina lakukan untuk sendiri? Jika saya berpikir positif, hal apa yang kan sebelumnya kan sebenarnya tadi Mbak Udina berpikiran kalau Mbak Udina itu dijauhi dari anak yang kurang pada orang tua kami yang melakukan hal itu. Nah untuk hari misal hari ini Mbak Udina berpikir positif, apa yang ingin
hal kecil apa yang ingin kamu lakukan untuk dirimu sendiri gitu? Saya pengen Bisa apa ya, bisa berdoa atau bersyukur, terus bisa juga kayak self reward gitu Mbak. Coba bisa Mbak Rina di hari ini bikin positif gitu. saya untuk hari ini ya Kak, saya ingin ketawa aja sih Pak. Saya pengen ngobrol sama teman-teman atau keluarga saya. Saya ingin apa ya, bisa mencoba untuk berbincang dengan orang-orang terdekat saya Pak. Itu Pak, ya saya pengen membuka obrolan. Karena dari kemarin saya benar-benar nggak ada yang ngobrol sama saya. Oke, jadi kalau Mbak Rina lebih berpikir lebih sehat, lebih positif lagi untuk maju ke depan kan, itu menguatkan diri Mbak Rina juga kan untuk apa ya, melangsungkan hidup Mbak Rina gitu loh, untuk menjaga kesehatan juga kan. Kalau Mbak Rina bandingkan pikiran dulu dengan yang sekarang, apakah Mbak Rina melihat perbedaan seperti pemikiran ini? Ya ini maksudnya Dari sebelum sebelum saya ya menikah atau enggak, tadi kan Mbak Rina kalau setelah menikah kan berpikirannya kan yang aneh-aneh tadi itu. Nah sekarang kan Mbak Rina udah bisa menyebutkan kalau berpikir positif itu bagaimana itu tadi. Oh jadi ketika saya masih berpikir negatif dengan saya yang sekarang, perbandingannya atau bagaimana Pak tadi? Iya, apakah Mbak Rina tuh melihat perbedaan gitu? Ya, jadi saya bisa melihat dari sisi yang lebih positif lagi untuk apa ya, kemajuan saya ke depan. Dan saya juga bisa berpikir untuk apa ya Kak, memaafkan diri saya dan mencoba untuk lebih kuat dalam menghadapi situasi ini. Karena memang kan saya sekarang tidak sendiri, di tubuh saya sudah ada janin gitu kan. Saya juga akan menghidupi anak ini gitu, jadi saya nggak boleh untuk putus asa, apalagi kayak berharap untuk ibaratnya ya, bantuan dari orang lain. Saya bisa untuk hidup dan menghidupi dengan usaha saya sendiri Pak. Oke. Nah sekarang apakah Mbak Rina merasa lebih mampu mengelola pikiran negatif yang tadi? Insya Allah bisa Bapak, karena ya meskipun belum 100% ya Pak ya, Ya. tapi saya mencoba. Oke. Kamu tadi Mbak Rina tadi berhasil menyusun pola pikiran negatif menjadi kalimat yang lebih membangun itu. Mbak Rina tuh berhasil. Itu luar biasa. Bisa apa bentuk penghargaan yang bisa kamu berikan ke dirimu sendiri? Bisa dengan hal sederhana, misal beristirahat sejenak, terus berolahraga atau menulis jurnal positif atau memuji diri sendiri apa bentuk penghargaan yang kan Mbak Rina udah bisa mengelola pemikiran yang negatif. Saya mungkin akan beli sesuatu yang manis hari ini. Oke. Mungkin itu ya. Oke. Terus kemudian ini ada sedikit ayat dan hadis yang mungkin bisa Mbak Rina dengarkan untuk ya sekedar merefleksikan diri atau sekedar mendengarkan ayat-ayat yang bagus dari Al-Quran gitu. Oke, yang pertama ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqal lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaha, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian wa ankihu al ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imakum, yang artinya nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkelakuan
kelakuan baik. Kemudian inna al-mubazirina kunu ikhwana asyayatin, yang artinya sungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Terus kemudian ya ayyuhalladzina amanu kullaha wa qulu aulaha sajida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian la yukalladhi fulahu nafsa illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian ya bunaya la tusyrik billah inna asyirika lazumun azim, yang artinya wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Dan inna akramakum inda Allahi atqakum, yang artinya sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, artinya ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyenang hati. Kemudian wabat lahu al yatama hatta iza balahu an nikah, artinya ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian ada 5 hadis yang mungkin bisa kita dengar dan tahu. Pertama, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5065. Kemudian menikahlah itu bagian dari sunnahku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian lemah lembut, sikap hati-hati tidaklah ada dalam sesuatu melainkan akan memperindahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2594. Kemudian setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 893. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari nomor 5090. Mungkin itu tadi potongan ayat dan hadis yang bisa Mbak Ulina dengar dan mungkin Mbak Ulina bisa refleksikan. Oke, gimana perasaan Mbak Ulina setelah mendengarkan potongan ayat dan hadis tadi? Setelah saya mendengarkan hadis-hadis dan ayat-ayat itu, Pak, saya jadi ingin lebih mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, Pak. Saya jadi makin merasa berdosa sebenarnya, makin berdosa. Jadi saya benar-benar ingin berubah. Saya mau menjadi diri saya itu lebih baik, Pak. Insyaallah Bapak senang mendengar Mbak Ulina berbicara seperti itu ya. Bapak senang kamu bisa terbuka hari ini dan mencoba tadi teknik-teknik yang kita bahas, yang tadi yang jangan berpikiran negatif ya, yang rasional. Ingat Mbak Ulina tuh berharga dan punya harapan untuk meneruskan hidup Mbak Ulina ini. Jangan ragu untuk datang kembali jika membutuhkan tempat berbagi. Untuk Mbak Ulina nanti kalau misal mau konsultasi atau berbicara lagi, Bapak silakan, Bapak selalu terbuka untuk itu. Mungkin bagaimana perasaan Mbak Ulina setelah mengikuti kita Oke.
jadi saya merasa lebih apa ya, lebih didengar ya Pak, ya, masih lebih didengar. Saya punya kesempatan untuk mencurahkan apa yang sudah saya pendam dari kemarin. Terus saya juga punya perspektif baru yang lebih positif lagi. Terus saya punya sedikit harapan Pak. Alhamdulillah ya. Mungkin bagaimana atau masih ada yang mau sekarang? Sudah lah Pak. Sudah cukup ya. Bisa Bapak tutup. Iya. Oke. Bisa. Terima kasih Mbak Urina udah apa ya, terbuka di sesi konseling kita hari ini. Terima kasih sudah mau kayak seperti apa yang menghadiri. Ya, oke Bapak, tutup saja sesi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada salah kata atau apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.